صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل صعبا إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian sirah nabawi kita hari ketiga dari pekan kedua, masih bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan hijrah Rasulullah ke Taif dan bagaimana sambutan yang dipersiapkan oleh orang-orang Taif. Lalu ada sebuah kisah di mana Rasulullah kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemu seseorang yang mempercayai dan beriman kepadanya. Lalu kita juga telah sampai pada pembahasan di mana Rasulullah SAW bertemu dengan dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, di mana pada saat itu Rasulullah SAW ditawarkan jika Rasulullah ingin membalas perlakuan kejam yang dilakukan oleh orang-orang Taif dari Bani Sakif tersebut, maka Rasulullah boleh memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung untuk melimpahkan dua bukit kepada masyarakat tersebut sehingga mereka musnah sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan terhadap baginda Nabi. Namun kita tentu tahu bagaimana akhlak Rasulullah. Pada saat Rasulullah ditawarkan hal tersebut, maka Rasulullah hanya menjawab, beliau menginginkan bahwasanya orang-orang tersebut mendapatkan hidayah, atau jika memang mereka tidak diizinkan mendapatkan hidayah, bisa jadi anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka yang kelak akan beriman kepada Rasulullah. Sehingga meskipun tawaran tersebut sangat menarik, tapi akhlak Rasulullah yang paling berperan dalam hal ini. Maka setelah Rasulullah SAW mendapatkan penawaran dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala langsung seperti itu, maka pelan-pelan rasa gundah, rasa galau Rasulullah mulai berkurang. Lalu beliau berjalan sampai kepada satu lembah yang disebut dengan Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah masih berada posisinya di luar kota Makkah, disebut lembah kurma kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, dikarenakan lokasi ini memang lokasi yang cukup subur dan terdapat mata air di sana, sehingga Rasulullah dengan Zaid bin Harithah menyempatkan diri untuk tinggal selama beberapa hari di kawasan tersebut. Nah, di Wadi Nakhlah inilah Rasulullah SAW sering memurajaah, membaca Al-Quran bersama dengan Zaid bin Harithah. Tanpa disadari oleh baginda Nabi, ternyata bacaan Rasulullah tersebut terdengar oleh sekelompok jin yang sedang melewati lembah tersebut. Hal ini diceritakan di dalam Al-Quran Al-Ahqaf 29 sampai 31 dan surat Al-Jin ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Nabi akan kedatangan daripada golongan jin yang mereka beramai-ramai mendengarkan bacaan Al-Quran.
Mereka pada saat itu mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi, lalu membuat mereka, kepala rombongannya, mengatakan istami'u, istami'u, istami', atau dengarkan bacaan yang dibacakan oleh si fulan tersebut, orang tersebut. Maka mereka berkumpul. Kalau kita melihat dari berbagai literatur daripada hadis yang berkaitan dengan ini, besar kemungkinan saat itu Rasulullah tidak tahu kalau bacaannya sedang disimak oleh sekelompok jin. Maka Nabi membaca dan para rombongan jin tersebut duduk mendengarkan. Setelah Rasulullah selesai membaca, mereka kemudian kembali ke kaumnya, lalu mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran, atau dalam hal ini bacaan yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, lalu kami beriman kepadanya. Jadi Masya Allah, inilah bentuk pertolongan Allah. Rasulullah tujuannya datang ke Taif, ngajak rombongan ataupun ngajak Bani Sakif yang tinggal di Taif untuk masuk Islam. Ternyata meskipun terdapat penolakan dari Bani Sakif, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hidayah kepada kelompok yang lain. Dalam hal ini adalah kelompok jin. Maka mereka berikrar dan beriman terhadap Al-Quran. Maka kemudian disampaikan bahwasanya, dan ini bukan terjadi 1-2 kali. Seakan-akan mereka itu mengirim utusan, beberapa orang yang sengaja berkumpul dengan baginda Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Bahkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 mereka mengatakan bahwasanya, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Artinya rombongan jin ini pada dasarnya mereka ini juga telah beriman kepada Nabi Musa. Maka ada beberapa hadis yang menceritakan bagaimana dakwah Rasulullah kepada golongan jin ini. Di dalam sebuah hadis menceritakan Rasulullah pernah mengajak seorang sahabat, lalu ketika sampai di lokasi tersebut, Rasulullah membuat satu lingkaran, lalu mengatakan kepada sahabat tersebut, jangan engkau keluar dari lingkaran ini. Maka lalu Rasulullah berjalan, di pandangan mata sahabat tersebut kosong saja, tidak ada apa-apa. Tapi terlihat Rasulullah seakan-akan sedang berkomunikasi, sedang berbicara, dan ia mendengar suara-suara yang tidak ada wujudnya. Setelah itu, setelah selesai, maka ia bertanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang engkau lakukan tadi? Kata Rasulullah, aku sedang mengajarkan agamamu, agama Islam, kepada saudara-saudaramu dari golongan jin. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya jin itu juga ada yang beriman. Adapun syaitan, kalau kita melihat ternyata di dalam kamus bahasa, ternyata yang disebut dengan syaitan itu adalah yang dijauhkan. Syaitan itu adalah jin yang dijauhkan dari hidayah. Kita nyebutnya setan. Itulah yang disebut dengan jin kafir. Maka jin pada dasarnya memiliki tugas yang sama dengan umat manusia, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya adalah beribadah. Dan kita banyak mendapatkan kisah-kisah, cerita-cerita yang disampaikan oleh para ulama, para salafus saleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi dengan golongan jin, yang mana jin itu sebagian ada yang ikut pengajian salah seorang imam, seperti ada yang ikut ngaji pengajian Imam Abu Hanifah, ada juga yang pernah duduk di majelisnya Imam Malik.
dan mereka pada dasarnya sama seperti kita juga membutuhkan ilmu agama. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah beritahu kepada Nabi, memang wahai Muhammad, tujuanmu ke Taif tidak tercapai, tapi jangan khawatir karena ada sekelompok umat yang lain yang beriman kepadamu, yaitu golongan jin. Artinya perjalanan Rasulullah ini tidak sia-sia. Setelah itu Rasulullah kemudian memutuskan untuk kembali ke kota Makkah. Tujuannya adalah kembali berdakwah ke Makkah. Namun hal ini mengundang pertanyaan daripada Zaid bin Harithah, dikarenakan beliau tahu bahwasanya Rasulullah posisinya kalau masuk lagi ke Makkah takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Zaid, wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti akan menciptakan kelonggaran dan jalan keluar dari masalah yang engkau lihat. Sesungguhnya Allah akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Lalu kemudian Rasulullah mengutus orang laki-laki dari Bani Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas bin Syarif, salah seorang pemuka Makkah, meminta perlindungan dari Al-Akhnas bin Syarif. Jadi orang-orang Arab itu kalau ada yang datang, musuh atau siapa datang kemudian berlindung, minta perlindungan dari salah seorang yang ada di sana, kemudian disanggupi, maka mereka tidak akan mau ataupun tidak akan berani mengusik. Cuma Al-Akhnas bin Syarif ini mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, bukan aku tidak mau, tapi engkau tahu aku adalah sekutu Quraisy. Nah, tidak mungkin aku akan melindungi musuhnya. Maka Rasulullah kemudian mengirim kepada Suhail bin Amr namun kembali lagi terjadi penolakan karena Suhail ini mengatakan Suhail ini berasal dari Bani Amir, sementara Rasulullah berasal dari Bani Ka'ab, dan kedua suku ini bermusuhan. Terakhir Rasulullah mengirimkan utusan menemui Al-Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini adalah juga orang yang memprakarsai perobekan naskah boikot yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka saat itu, pada saat utusan datang kepada Mut'im bin Adi, maka tanpa berpikir panjang Mut'im bin Adi mengatakan, baiklah, aku yang akan menjadi pelindung Muhammad. Setelah itu dia mengumpulkan kaumnya lalu mengatakan, wahai kaumku, ambil senjata kalian dan bersiap siagalah di setiap sudut Masjidil Haram, karena aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Artinya kalau ada yang nyenggol Nabi, ini berarti memerangi Suhail, memerangi Mut'im bin Adi dan kaumnya. Oleh karena itu, karena aku sudah menjamin Muhammad, maka keselamatan Muhammad di bawah tanggunganku, kata Mut'im bin Adi. Maka saat itu Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah masuk ke kota Mekah dengan aman. Bahkan Rasulullah sempat menuju Ka'bah, tawaf lalu mencium Ka'bah, dan sepanjang perjalanan tersebut Mut'im bin Adi berada di dekat Rasulullah sambil mengatakan, wahai orang Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan jaminan kepada Muhammad, maka tidak ada seorang pun yang akan aku biarkan berlaku seenaknya. Jadi benar-benar dikawal ketat oleh Mut'im bin Adi. Setelah itu Rasulullah sholat 2 rakaat di dekat Ka'bah, dan Mut'im bin Adi beserta anak-anaknya dan kaumnya itu semuanya bersiaga, benar-benar memastikan bahwasanya Nabi sampai ke rumah
dalam kondisi selamat. Di dalam satu riwayat disampaikan bahwasanya Abu Jahal menemui Mut'im bin Adi lalu bertanya, "Wahai Mut'im, apakah engkau melindungi Muhammad karena engkau ikut agamanya atau cuma sekedar menjadi pelindung?" Maka Mut'im menjawab, "Aku hanya menjadi pelindungnya dan tidak ikut agamanya." Maka Abu Jahal mengatakan, "Kalau begitu kami akan melindungi sesiapapun yang kalian melindungi." Artinya aman. Rasulullah tidak akan diganggu saat beliau kembali ke kota Makkah. Dan hal ini ternyata sangat membekas pada diri Rasulullah. Mut'im bin Adi ini tidak sempat hidup lama karena sebelum perang Badar dia sudah wafat. Sampai-sampai Rasulullah pada saat perang Badar dan banyak tawanan-tawanan yang ditawan dari orang-orang Quraisy, Rasulullah mengatakan, seandainya Mut'im masih hidup lalu dia meminta kepadaku untuk memberikan belas kasihan kepada para tawanan ini, maka aku akan serahkan urusan mereka kepada Mut'im. Ini bentuk terima kasihnya Rasulullah kepada Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tidak sempat menemui Rasulullah dalam kondisi Islam karena tak lama kemudian dia wafat karena usianya yang sudah lanjut. Insyaallah pada kesempatan keesokan hari insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang kabilah-kabilah yang ditawari oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu individu-individu selain penduduk Makkah yang telah masuk ke dalam agama Islam pada saat periode Makkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama bisa mengkaji perjalanan hidup Rasulullah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Usi nafsi wa iyyakum taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.